Pohon tumbang menjadi masalah di ibu kota ketika hujan dan angin kencang menerjang. Jenis pohon yang tidak tepat serta penanaman instan menjadi salah satu penyebab pohon di ibu kota sangat rapuh. Hujan deras, angin kencang, pohon-pohon bertumbangan di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta hingga bulan Oktober 2011, total pohon tumbang mencapai 162 pohon. Banyaknya pohon besar menempatkan Jakarta Selatan menjadi kawasan paling rawan dengan 86 pohon tumbang, disusul oleh Jakarta Pusat dengan 37 pohon. Jakarta Utara menempati wilayah paling sedikit terjadi pohon tumbang. Bisa disebabkan karena pohon itu kondisi akarnya tinggal separuh karena terpotong adanya pembangunan saluran misalnya. Terus bisa karena pohon itu kropos karena alami atau mungkin sering banyak kejadian pada pohon angsana itu kropos kemudian dilempari puntung rokok kemudian terjadi kebakaran, akhirnya kropos itu makin membesar. Jenis pohon tumbang adalah angsana yang merupakan favorit di ibu kota karena cepat tumbuh, daun rimbun, serta akar dapat menahan air. Namun pohon yang mulai ditanam zaman Gubernur Ali Sadikin dengan tujuan percepatan penghijauan kota ini nyatanya rentan akan terjangan angin. Selain itu, pola tanam yang mengejar target penghijauan berimbas pada bertumbuhnya pohon itu sendiri. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menanam tidak dari biji, melainkan bibit yang sudah tumbuh tinggi atau instan. Akibatnya, ketika tumbuh besar, akar pohon-pohon tersebut kurang sempurna dan tidak melebar sesuai kedalaman tanah. Sebenarnya penanaman itu kalau dibilang salah berarti nggak tumbuh ya. Tapi nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman relatif kalau kita tanam berasal dari pohon bibit yang instan, seri, relatif dia akar tunjangnya tidak ada sehingga rawan tumbang. Kalau kita ada semacam tembok atau pohon gitu, setiap saat dihantam 45 km, di atas 45 km per jam. Nah, kalau pohonnya itu memang kuat, akarnya kuat, maka tidak akan roboh. Tapi kalau dia lapuk dan masih ada yang banyak yang ranting-ranting muda, maka pohon itu terombang-ambing. Nah, yang terombang-ambing itulah yang menyebabkan salah satu penyebab yang membuat ada dahannya yang patah. Dan kalau dia lapuk bisa tumbang seakar-akarnya. Saat ini saya berada dekat dengan lampu merah persimpangan antara Jalan Wahid Hasim dengan Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pohon di belakang saya ini adalah salah satu contoh pohon yang kemungkinan bisa membahayakan bagi pengguna jalan di sekitar jalan ini apabila ketika hujan deras nanti disertai dengan angin kencang yang bisa membuat pohon ini bisa menjadi tumbang. Kelima wilayah di Jakarta berpotensial pohon tumbang. Gunung Sahari menjadi wilayah paling rawan di Jakarta Pusat. Di Jakarta Selatan meliputi Kebayoran Lama, Cilandak, dan Senayan. Di Jakarta Timur, salah satunya sepanjang Jalan Ngurah Rai. Jalan panjang di Jakarta Barat dan Jakarta Utara di sekitar Bandengan Sunter serta Tugu Raya. Lalu, bagaimana penanganan di kawasan rawan pohon tumbang? Alasannya kenapa tidak dipotong saja langsung dari akarnya atau kenapa dipisahkan? Kalau dipotong secara keseluruhan, antisipasinya nanti langsung bertang. Karena kita untuk penggantian keseluruhan masih terbatas dengan dana. Ya khawatir sih ada ya, soalnya apalagi ini kalau angin aja udah kelihatan ngeri banget, apalagi bawahnya ini itu dalamnya udah keropos dalamnya itu. Jadi juga kita khawatir juga nggak tahu mau lapor juga takut disuruh bayar berapa gitu, nggak tahu lapornya kemana gitu. Resiko pohon di pinggir jalan ini kan kelihatan sama dia. Dia orangnya kalau kita laporkan dia bisa ganti rugi. Jika Anda menemukan pohon yang sangat tinggi dan akar terlihat keluar, sebaiknya waspada.
Anda bisa melaporkannya ke nomor hotline Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. BMKG memprediksi bulan November potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang relatif menurun. Namun, ada kemungkinan wilayah rawan hujan lebat dan angin kencang berpindah dari selatan Jakarta ke utara. Demikian Aulia Asidik dan Hadiansah melaporkan dari Jakarta.